Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kasih damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terimalah pekek perjuangan kita. Merdeka! Ini. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Selasa 23 Maret 2021 dilaksanakan webinar dan peluncuran kanal media Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dimohon sikap sempurna. Mengheningkan cipta untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan juga kepada proklamator kita, Bung Karno. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Mendengarkan Mars Persatuan Alumni GMNI. Satu
Hadirin, demi lancarnya seluruh rangkaian acara Kongres, hadirin dimohon duduk kembali. Demi lancarnya seluruh rangkaian acara Kongres, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bung Fahri Hidayat. Marilah kita menundukkan kepala dan menundukkan hati sejenak kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan Pemilik alam semesta. Ya Allah yang Maha Pengasih, Penganugerah kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya, wahai Tuhan yang jadi sandaran orang-orang yang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menapik bala. Kami memohon, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Kami memohon, tuntunlah para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami beserta jajarannya, baik sipil, TNI, dan Polri yang sedang bertugas di tanah air, maupun yang sedang mengemban tugas di perwakilan-perwakilan Indonesia di seluruh dunia, agar terus berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan segala sumber yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan ekonomi, kemanusiaan, dan sosial. Kami sadar, kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahilah kami itu dalam menghadapi bencana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, yang terhormat Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pakar, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, serta seluruh alumni GMNI di seluruh tanah air. Penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan acara webinar ini. Peserta webinar yang berbahagia, tidak terasa, waktu begitu cepat bergulir dari satu kongres ke kongres berikutnya. Semoga semakin menguatkan kita semua untuk merapatkan barisan, menjaga keutuhan, bersatu dalam kebinekaan, dan bahu-membahu memberikan sumbangsih untuk negeri tercinta Indonesia. Peserta webinar yang berbahagia, acara ini adalah sebagai pintu pembuka mengawali rangkaian Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang akan segera dilaksanakan. Hadirin, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI dan juga yang akan sekaligus membuka acara rangkaian Kongres. Kepada Bung Dr. Ahmad Basarah MH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, alumni GMNI, Marhen. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada unsur-unsur pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia hadir bersama kita. Saya biasa menyapa beliau dengan sapaan Bang T atau Bang Theo Sambuaga, Ketua Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, hadir secara fisik di kantor DPP PA GMNI. Hadir juga secara fisik bersama kami di sini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, saya biasa menyapa dengan sapaan Bang Palar Batubara. Beliau adalah Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI 2006-2009 ya. Hasil kongres pertama 2010 ya, 2006-2010. Kemudian di virtual di Zoom meeting hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Nasional. Kita biasa menyapa beliau Pak Dekarwo atau Dr. Soekarwo.
sekarang Dewan Pertimbangan Nasional hadir secara virtual, juga rekan-rekan DPP PAG MENI yang hadir. Di meja podium ada Dr. Reja Haryadi, Wakil Sekjen, juga ada di balik layar Pak Budianto Tarigan dan Aji Barata, Bung Soni Tridana Paramita, Ferdi Seriang, dan beberapa teman-teman PAG MENI lainnya, dan juga panitia 4 Kongres PAG MENI yang telah menyiapkan acara launching pembukaan rangkaian Kongres PAG MENI ke-4, dan juga seluruh rekan-rekan PAG MENI yang menghadiri atau mengikuti dalam rangkaian Kongres 4 PAG MENI ini melalui virtual, dan seluruh hadirin hadirat sekalian yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Pada hari ini tepat 67 tahun GMNI berdiri, tepatnya 23 Maret 1954 yang lalu, para pendiri GMNI dari berbagai organisasi kemahasiswaan telah bersepakat untuk melebur menjadi organisasi baru yang diberi nama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dan pada hari ini, tepat di 23 Maret 2021, GMNI telah berusia 67 tahun. Dalam kaitan usia yang ke-67 tahun inilah, masa bakti 2015-2020 sengaja melaunching rangkaian kegiatan Kongres keempat PAG MENI yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni yang akan datang. Startnya dimulai pada hari ini. Sengaja menggunakan momentum peringatan 67 tahun lahirnya GMNI sebagai starting awal rangkaian Kongres 4 PAG MENI. Bang Theo, Bang Palar, Pak Dekaro, dan seluruh rekan-rekan PAG MENI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini bahwa dalam Rakernas PAG MENI bulan Agustus 2020 yang lalu, telah diambil beberapa keputusan-keputusan organisatoris secara nasional. Di antaranya adalah Rakernas menyetujui diundurnya pelaksanaan Kongres PAG MENI yang keempat karena alasan situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai menimpa negeri kita, dan saya kira hampir seluruh negara-negara di dunia. Dan banyak agenda organisasi-organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi partai politik yang mengalami hal yang sama, sehingga demi untuk mengikuti saran dan himbauan pemerintah untuk tidak menciptakan klaster-klaster baru di dalam penyebaran COVID-19, maka akhirnya PAG MENI dalam Rakernasnya memutuskan untuk menunda Kongres sampai dengan bulan Juni 2021. Alhamdulillah, puji Tuhan, dalam rapat pleno DPP PAG MENI 1 bulan yang lalu, telah diambil beberapa keputusan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dan keputusan Rakernas PAG MENI di bulan Agustus 2020 yang lalu, di mana rapat pleno telah memutuskan pertama, Kongres PAG MENI akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni di Jawa Barat. Sebagai tuan rumah, diputuskan tuan rumah Kongres keempat PAG MENI adalah DPD PAG MENI Jawa Barat, yang tempatnya nanti akan disepakati kemudian antara panitia nasional dan panitia daerah, dalam hal ini dari DPD PAG MENI Jawa Barat. Kemudian yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 19
Juni dan diakhiri 21 Juni yang akan dilangsungkan peringatan Haul Bung Karno. Karena 21 Juni adalah tanggal wafatnya pemimpin besar kita, Bung Karno. Keputusan yang ketiga adalah karena diperkirakan pada bulan Juni 2020 yang akan datang, COVID-19 ini masih belum sepenuhnya selesai, meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar vaksin nasional yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia akan segera dapat menekan laju penyebaran COVID-19 ini, tetapi kita memperhitungkan bahwa di bulan Juni yang akan datang, COVID-19 belum sepenuhnya selesai, sehingga akhirnya panitia memutuskan kongres akan dilaksanakan dengan sistem hybrid. Sistem hybrid itu adalah sistem kombinasi antara rapat virtual dan rapat yang dihadiri secara langsung. Jadi rencananya dalam rapat panitia yang akan datang akan diputuskan bahwa panitia kongres akan mengundang pimpinan daerah atau DPD PAGMNI di tingkat provinsi yang akan diwakili oleh ketua dan sekretaris sebagai peserta kongres yang akan hadir secara langsung di acara tempat pelaksanaan kongres. Kemudian teman-teman DPC PAGMNI seluruh Indonesia serta perwakilan-perwakilan sayap badan dan departemen PAGMNI akan hadir secara virtual. Itu yang kami maksudkan kongres dilaksanakan dengan sistem hybrid, yaitu sebagian hadir secara fisik dan sebagian lagi hadir secara virtual. Itulah beberapa keputusan-keputusan Rakernas PAGMNI yang ditindaklanjuti dalam rapat pleno DPP PAGMNI 1 bulan yang lalu, yang pada hari ini kita melaunching rangkaian kegiatan Kongres keempat PAGMNI dengan melaksanakan webinar dengan menghadirkan para tokoh-tokoh penting dalam spektrum landscape PAGMNI sejak awal kelahirannya. Ada Bang Palar Batubara, Ketua Presidium PAGMNI 2006-2010, kemudian Dr. Soekarwo, Ketua DPP PAGMNI 2010-2015, dan juga Bang Theo Sambuaga, Ketua Dewan Pakar dan orang yang ikut membidani lahirnya FKA Gemeni dulu bersama Mas Siswono Yudo Husodo, tapi kemudian masih dalam kesempatan ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pembukaan rangkaian Kongres 4 PAGMNI ini. Saya berharap seluruh teman-teman PAGMNI di daerah, baik tingkat DPD maupun DPC, dapat menyiapkan hal-hal menyangkut pokok-pokok pemikiran, agenda-agenda yang akan dibahas dalam Kongres keempat PAGMNI. Karena Kongres dengan sistem keterwakilan seperti ini, tentu tidak akan banyak dapat menampung seluruh aspirasi dari teman-teman sekalian. Sehingga kita harapkan teman-teman di daerah, baik DPD tingkat provinsi maupun DPC tingkat kabupaten kota, mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyiapkan materi-materi yang akan menjadi pokok-pokok pembahasan kita sebagai bagian dari persiapan kita menyusun rekomendasi-rekomendasi dan keputusan-keputusan Kongres yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2021 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira demikian kata sambutan dari saya mengantar launching kegiatan pembukaan rangkaian Kongres keempat PAGMNI dilangsungkan dari gedung DPP PAGMNI Jalan Cikini Raya 69 dan diikuti oleh sebagian teman-teman PAGMNI dari seluruh Indonesia yang hadir secara virtual. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kongres ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna bukan hanya bagi organisasi, tapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Alumni Gemeni Marhen. Terima kasih. Kami mohon kepada Bung Ahmad Basara untuk sekaligus membuka rangkaian acara sore hari ini. Ya, dengan mengucapkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, webinar rangkaian pembukaan rangkaian Kongres PAGMNI keempat dengan ini saya nyatakan resmi dibuka.
Hadirin, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Bung Dr. Ade Reza Haryadi, SIP MSI, yang akan memimpin jalannya diskusi dengan tema Kiprah Alumni GMNI dalam Konstelasi Politik Nasional, Sejarah dan Harapan ke Depan. Kepada Bung Reza, dipersilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan bagi perjuangan kita. Merdeka! Alumni GMNI, Marhen! Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, saya kira kita punya waktu yang agak pendek ya, tetapi mari kita manfaatkan secara efektif waktu yang tersedia ini. Bahwa pada hari ini kita menyelenggarakan satu diskusi, yakni kiprah alumni GMNI dalam konstelasi politik nasional, sejarah dan harapan ke depan. Ya, diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kongres yang akan dilangsungkan pada bulan Juni 2021, Kongres Persatuan Alumni GMNI, itu yang pertama. Yang kedua, diskusi ini juga bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun GMNI atau Disnatalis GMNI yang ke-67 ya. Tentu usia 67 tahun bukan usia yang muda lagi dan banyak hal yang terjadi sepanjang waktu itu ya, kiprah sosial, politik, ya, kenegaraan dan lain sebagainya, dan tentu kita akan dihadapkan pada perkembangan zaman yang menghadirkan beragam tantangan dan sekaligus peluang-peluang baru. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang sekaligus juga tokoh penting dalam tidak hanya semasa ber-GMNI tetapi juga dalam perjalanan organisasi alumni GMNI ya. Yang pertama adalah Bang Theo L. Sambuaga, beliau adalah Ketua Dewan Pakar DPP-PA GMNI untuk periode 2015-2020. Kita beri aplaus untuk Bang Theo L. Sambuaga. Yang kedua adalah Bang Palar Batubara, beliau adalah Ketua Presidium Persatuan Alumni GMNI periode 2006-2010. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Palar Batubara. Ya, beliau adalah Ketua Presidium Persatuan Alumni yang pertama, Bang ya, betul ya? Ya. Berikutnya juga hadir bersama kita yang sekaligus tadi sudah membuka acara ya, Mas Dr. Ahmad Basara MH, beliau adalah Ketua DPP Persatuan Alumni GMNI periode 2015-2020 ya, yang sekaligus merupakan Wakil Ketua MPR RI. Ya. Hadir bersama kita secara daring, ya, dikenal dengan sebutan Pak D. Karwo ya, tapi saya ingin menyampaikan nama lengkap dan gelarnya ya, ini Dr. H. Soekarwo SHM, ya, merupakan Ketua Presidium Alumni periode 2000, Ketua Umum ya, 2010-2015, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Alumni sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak D. Karwo. Bapak Ibu sekalian, seharusnya bersama kita juga hadir Dr. Insinyur Siswono Yudo Usodo, Mas Sis, ya, atau kita akrab dengan sebutan Mas Sis ya, panggilan Mas Sis. Tadi juga disampaikan bahwa beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita secara virtual maupun secara offline, tetapi semangat dan pesan-pesannya telah nyampe ke kita, dan kita doakan Mas Sis dalam kegiatannya hari ini yang saya kira sangat penting bagi bangsa dan negara, ya, bisa tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kehadiran para senior pada sore hari ini kita maksudkan untuk memberikan beberapa pemikiran penting dalam kerangka memantik diskursus dan menjadi masukan penting bagi kongres yang akan diselenggarakan bulan Juni ke depan. Ya, tentu ya, akan diawali dengan sekilas tentang pengalaman dan kiprah yang pernah dilakukan sepanjang
GMNI dan beralumni dalam masa pengabdian politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus pandangan-pandangan ke depan yang kira-kira bisa menjadi agenda strategis bagi upaya untuk membangun organisasi alumni beserta segenap elemen di dalamnya sebagai satu kekuatan masyarakat, ya, kekuatan sosial, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan kebangsaan yang mampu menjalankan peran-peran strategis sesuai dengan mandat ideologi dan politik yang dianutnya. Bahwa harus kita pahami, kita menghadapi satu era baru yang ditandai dengan proses disrupsi, ya, perubahan yang sangat cepat digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita tidak bisa berdiam diri. Saya lihat teman-teman GMNI sudah mulai banyak memodifikasi proses kaderisasinya menggunakan teknologi informasi komunikasi dan mengadopsi model-model yang lebih mutakhir, saya kira. Yang kedua juga ditandai dengan berkembangnya populisme di dalam beragam sektor, apakah politik, ideologi, ya, identitas, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini tentu menghadirkan tantangan baru. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata format-format kekuasaan baru juga muncul, ya, atau para ahli menyebut sebagai istilah poliarki, ya. Tentu ini juga harus direspon oleh komunitas alumni GMNI. Tanpa memperpanjang waktu, kita beri kesempatan kepada Bang Palar untuk memberikan pencerahannya sepanjang kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bung Reza dan Bung Tio dan Bung Bas dan kawan-kawan seluruh Indonesia, bahwa kita bisa berkumpul pada sore hari ini adalah hasil daripada konsolidasi organisasi yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu saya ucapkan selamat sore. Merdeka! Dan saya juga sangat terharu ada. Kayaknya masih ada kan gitu ya. Nah, jadi itu enggak itu adu aja. Jadi karena sapaan-sapaan ini sebenarnya yang di dalam satu organisasi yang penting adalah sapaan-sapaan. Organisasi tanpa konsolidasi organisasi itu namanya mati. Apalagi tidak ada kegiatan apa-apa yang harus memang kita harus akui gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya sangat gembira sekali, Bas, sejak saya sebagai ketua presidium pada waktu itu, Bung Karwo, ya, orang kampung dari daerah Jawa Timur sana yang memimpin PAGM ini, ditambah lagi sekjen saya dulu namanya sekarang dokter ya, Dr. Baskara ini. Ini saya sangat sayang sama Baskara ini dari dulu. Waktu saya pertama kali dari ketua presidium, Baskara ini kalau saya, yang Bas, pokoknya kamu harus jadi orang besar. Sekarang jadi orang besar. Nah, itu artinya kiprah daripada PAGM ini di dalam masyarakat. Kalau saya dengan Theo ini sebenarnya adalah produk Orde Baru. Kita udah pernah ikut Orde Lama, ya Bung Theo, ikut produk Orde Baru juga sampai reformasi. Nah, kita sama-sama. Jadi kita mengalami begitu situasi politik di Indonesia ini. Bung Theo masih sangat dekat sekali dengan Partai Nasional Indonesia. Saya ingat betul dulu Bung Theo datang ke Jakarta ini, ya, karena dia dekat sama abang saya nih, AP Batubara, toko-toko PNI waktu itu. Bung Theo datang kan dengan kemiskinan dari, jangan lihat sekarang Bung Theo naik Mercedes, enggak, Bung Theo harus lihat dulu. Nah, Bung Theo itu hasil daripada perjuangan Orde Lama yang diubah-ubah Orde Baru menjadi Orde Baru. Nah, dan Bung Theo menunjukkan eksistensinya di dalam kehidupan politik di Indonesia. Dia Orde Lama, Orde Baru. Nah, tapi dia mempunyai karisma. Dia tokoh Golkar, sama dengan saya. Tapi ketokohan dia lebih hebat dari saya. Saya selalu underground. Nah, karena saya adalah orang pergerakan betul. Dan saya adalah seorang organisatoris yang memang saya nikmati. Setiap pagi boleh ketanya itu ketua-ketua PA alumni GMNI di seluruh Indonesia, itu 24 jam bisa menyapa saya. Karena itulah kebanggaan kita.
Nah, konsolidasi yang kita lakukan selama ini di dalam organisasi Persatuan Alumni GMNI ini adalah konsolidasi dalam rangka agar kiprah alumni GMNI ada di tengah-tengah masyarakat. Kan gitu, Bung Tio. Kalau kita nggak lakukan konsolidasi, apa yang dikiprahkan? Jadi yang harus berkiprah, harus melakukan konsolidasi organisasi. Apakah di pusat, di daerah tingkat 1, di daerah tingkat 2. Nah, syukur alhamdulillah Bung Bas ya, kau melaksanakan konsolidasi ini dengan baik. Ini barusan tadi katanya konsolidasi di Jawa Tengah. Pacul, Bambang Pacul. Bambang Pacul jadi ketua DPD Jawa Tengah. Luar biasa juga tuh, Bas. Itu surprise juga kalau saya dengar Bambang Pacul jadi ini. Semoga juga dia memberikan kiprahnya ke depan. Jadi jangan hanya take it the pimpinan tapi tidak memberikan kontribusi, tidak beri pikiran-pikiran. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di kita? Kenapa saya terus terang aja, saya sangat tersinggung apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin itu. Tentang di mana katanya, di lingkungan saya ini semua orang-orang, ya teman kita yang organisasi lain juga kan gitu. Presiden menyampaikan begitu, itu perlu menjadi kajian kita. Kenapa, ada apa? Kan penguasa pemerintah itu kan partai berkuasa kan Bas. Kan gitu. Tapi tidak pernah disampaikan ada Bas di pinggir saya gitu oleh Jokowi. Yang ada lain orang lain. Kayak gitu-gitulah. Ya, oleh sebab itu kita harus berjuang terus agar kita mempunyai eksistensi di negeri ini, ada mempunyai alumni ini bisa dijadikan satu. Coba kita kemana-mana nggak pernah dianggap. Nah, kalau soal jago, Bas itu saya akui dah, doktor Pancasila, nggak ada duanya. Kalau saya selalu katakan, kalau berbicara aktualisasi atau the real Pancasila di dalam ilmu ilmiah, tanya Dokter Pancasila, Baskara. Tapi begini, Pancasila itu jangan hanya milik kita. Kalau hanya milik kita untuk apa? Pancasila itu harus milik semua. Dan Bas bisa sebagai gerbong, sebagai lokomotif daripada Pancasila itu gitu loh, Bas. Kan nggak gampang jadi dokter. Nggak gampang. Itu mempunyai kriteria apa tuh? Kajian-kajian. Saya luar biasa. Saya sangat hargai Pancasilanya dokternya si Bas ini. Nah, cuman kemarin ya terselip dikit lah. Karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Coba kalau katakan sama si Baskara kemarin, tidak akan terselip. Pancasila nggak boleh dimain-mainin. Dan nggak boleh take and give, nggak ada itu. Nggak ada transaksional Pancasila, Bas. Musyawarah, mufakat ada di sana. Itu Pancasila. Nah, oleh sebab itu, apa sebenarnya yang perlu bagi kita PAGMNI ke depan? Saya terus terang aja, kenapa saya cinta benar ini? Karena nama PA ini saya yang buat. Saya renung-renungkan waktu kongres pertama, Bas. Apalah nama apa ini, organisasi ini. Saya bilang, saya ngobrol. Waktu itu sekerat, udah nangis-nangis si Putu waktu kongres itu. Saya apalah, udah Persatuan Alumni GMNI aja dah. Dan saya terus terang aja, saya appreciate dan sangat hormat dan syukur bahwa kita hormat kawan kita namanya Roy Bebe Yanis, itulah yang menjerumuskan saya untuk membuat PAGMNI. Akhirnya bisa. Saya sangat bangga, Bas. Ya Bung Tio, luar biasa loh. PAGMNI ini sampai sekarang boleh orang buat organisasi alumni GMNI, tapi nggak seperti kita, terkonsolidasi dengan baik, Bas. Ya Bung Tio ya. Gimana kan? Dan sejak itu orang mengatakan saya GMNI dulu, kan gitu kan? Yang tadinya enggak ini berani gitu mengatakan saya dulu GMNI. Nah, kan gitu. Itu sebenarnya itu yang kita inginkan kan. Jadi keluar nih jago-jago kita yang di kandang ini. Karena begini, sejarah PNI, ini alumni GMNI juga dipinggir-pinggirkan juga sama yang tua-tua. Enggak pernah mampu, Bos. Enggak pernah mampu kita membuat kaukus. Kan enggak pernah kan? Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Suryadi berjalan sendiri, Aberson berjalan sendiri, di Golkar siapa?
ada kawan kita dulu juga di Golkar juga begitu. Tidak mampu. Sebenarnya alumni ini harus menjadi kaukus di negeri ini. Kaukus pemikiran-pemikiran. Ya, kaukus pemikiran. Dan harus berani kita menjawab. Tapi bagaimana mau berani mengatakan sesuatu kalau di belakang kita ada embel-embelnya? Karena kenapa? Organisasi ini harus betul-betul independen. Berpikir independen. Maka selalu moto saya adalah dia bisa di mana-mana, boleh kemana-mana, tapi secara ideologi kita bersama-sama. Itu Bas. Kalau itu, maka orang akan menghargai kita. Jangan takut. Ntar gue nggak dapat jabatan, gue nggak pikir jabatan. Hah? Harus begitu berpikir. Kita kan berpikir apa? Pemikir, pejuang pemikir. Bukan berpikir-pikir. Nah, oleh sebab itu dalam kongres yang akan datang ini Bas, saya terima kasih Mas Ibas bisa mengantar ke kongres. Mungkin nanti dipilih lagi ketua umum. Ya Bas? Enggak lagi. Udah tobat lah ya. Jangan tobat Bas. Jangan. Kalau pejuang itu harus tetap siap. Wah, gitu Bas. Mantap. Saya sama Theo tuh kalau disuruh mimpinin lagi, mau lagi kita Bas. Loh, kenapa enggak? Tapi ya tentu secara fisik enggak lagi dong, kan gitu. Kan udah ada Budianto, ini dokter ini gimana? Kita sekali-kali munculkan yang muda-muda dokter, kan gitu. Kalau Palar kan nggak ada ininya, embel-embelnya. Palar hanya sebagai apalah itu, ya senangnya Budianto lah sama kita kan gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran kita. Oleh sebab itu, menurut saya dalam kongres yang akan datang, pertama rumuskan apa secara ideologi saya kira tidak ada masalah lagi. Kita udah percayalah sama Bung Teh. Rumuskan bagaimana ekonomi kita ke depan, bagaimana sistem politik kita ke depan. Ya, bagaimana jangan terjadi lagi hal-hal yang di luar korupsi lah, inilah. Ini yang harus kita rumuskan. Sedih kita. Nah, yang kedua adalah bahwa bagaimana kiprah kita ke depan. Harus berani mengatakan bahwa alumni Gemeni atau Gemeni ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jangan dianggap Gemeni itu nggak ada. Saya sangat marah kemarin, seolah-olah Gemeni tidak ada di negeri ini. Saya setuju dengan kawan-kawan PA Gemeni Jawa Barat melakukan otokritik terhadap Presiden Jokowi tentang dengan organisasi yang lain. Gemeni ada. Jangan dicoba-coba dipikir nggak ada Gemeni. Gemeni ada Bas. Ya. Ya, coba dengan pemimpin Gemeni ada. Jangan dicoba-coba bawa ke tangan Gemeni. Kita adalah konsekuen terhadap Pancasila. Tidak pernah mengkhianat di negeri ini. Kita konsekuen. Kalau kita mau pengkhianat, gampang. Tapi kita sudah dilahirkan sebagai seorang nasionalis sejati. Berwawasan kebangsaan. Dan Pancasila sejati. Tanpa embel-embel. Nggak ada pikiran kita ini. Bagaimana negara ini menjadi negara ini, negara itu. Tidak ada. Nah, inilah yang harus kita rumuskan dalam kongres yang akan datang. Oleh sebab itu, Mas, apa yang harus ini? Organisasi konsolidasi harus dijalankan terus. Ya, daerah-daerah harus bisa. Tokoh-tokoh di daerah harus kita angkat setinggi-tingginya dengan kemampuan yang ada di alumni. Tentu dengan bargaining posisi yang kuat. Bargaining posisi yang kuat apabila organisasi itu solid. Sudah. Organisasi itu solid, jangan cerita membuat apa-apa. Enggak ada cerita itu. Nah, gitu. Nah, kedua saya kira tidak cocok lagi sistem ketua umum. Udah nggak cocok. Karena ketua umum yang dipisau-pisau terus ketua umum. Saya kira sistem presidium itu paling cocok. Dia mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada partai ini, ada partai ini, ada ini, ada ini. Dan dia saling menghargai di dalam mengambil keputusan. Saya terus terang aja, saya bangga karena sekjen saya waktu itu Bang Bas. Dia tahu saya orangnya nggak pakai anu. Tapi Bas ini adalah karya yang saya sangat hormat sama dia. Dan dia mau belajar. Dia mengerti. Nah, di situ Bas bisa lihat bagaimana sistem presidium dan ketua umum. Ini harus kita rumuskan secara baik, betul. Agar kita jangan tuduh. Saya tidak mau dituduh. PAGM ini kan muridnya partai tertentu katanya kan gitu. Malu kita.
Ya kan? Gitu dikatakan ini milik partai tertentu, berarti udah. Tapi kalau dikatakan PAGM ini adalah milik bangsa Indonesia, milik ex pejuang daripada GMNI. Nah, ini yang dia. Terus pada latar belakang ada partai ini, ada ini, ada ini. Cari sekjennya yang bagus, yang kuat. Kayak ini dokter ini jago nih. Ya, saya bukan promosi kau aja. Ini saya bawa ini apa Theo, jadi dokter nih si Reza nih. Aku bawa ke UI. Bang, dekatnya UI. Saya bilang, Bang, tolong kau buat ini bagaimana si Reza ini jadi dokter. Iya, saya bawa Bang Theo. Ada juga Cidevi kita kirim waktu itu ke Adelaide University melalui LPDP. Ada beberapa. Nah ini yang harus kita ini kan. Jangan semua jadi anggota DPR. Jangan semua jadi ini. Ya, jangan semua, jangan. DPR terbatas. Mulai kita tata organisasi ini, kiprah-kiprahnya apa segala macam. Kalgar ini bisa di semua strata masyarakat. Nah, jadi gitu apa Reza ya. Abang nih kalau dikasih korun kau salah kau. Iya enggak udah lama enggak dikasih. Aku siap. Tadi malam itu saya oret-oret kemarin di kebun. Di kebun sambil dengerin apa Bisa ikut dialog, Bang. suara dong. Saya kira apa ya harus tetap konsisten dalam perjuangan ya. Jangan mundur. Apapun yang terjadi. Karena partai politik itu bisa bubar, Bos. Tapi GMNI tidak bisa bubar. Alumni GMNI tidak bisa bubar. Beda itu. Partai politik kalau dia menyalahkan salah satu berdasarkan undang-undang partai politik. Nah, kalau GMNI nggak mungkin. Beda ini dengan HTI atau FPI. Kan beda nih. Ini GMNI ini adalah milik nasionalis. Milik kecintaan bangsa dan negara. Saya kira ya, Mas. Ya, Mas. Masih semangat, Mas. Ya, Bung Tio ya. Ya, Reza ya. Saya pokoknya berjuang terus. Mereka Pak Karo masih dengar kan? Masih semangat Pak Karo. Ya, umur boleh tua Pak Karo. Kita adu aja, santai aja. Ya, teman-teman di daerah-daerah ya. Berjuang terus. Jangan berhenti. Seperti Abang. Kalian masih lebih muda dari Abang. Aku dengan Theo udah ini. Udah uzur. Kami harus semangat. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah dan di seluruh Indonesia. Merdeka! Terima kasih Bang Palar. Saya kira ini apa nih? Jadi bukan tua Bang Palar, tapi senior Bang Palar ya. Jadi saya kira ada poin penting dari yang disampaikan Bang Palar bahwa eksistensi strategis kita itu salah satu alat ukur sederhananya adalah sejauh mana akomodasi dalam suprastruktur politik ya, kira-kira begitu ya. Dan ini relevan dengan pengalaman Bang Theo, saya kira bahwa di masa Orde Baru, ya Bang Theo merupakan salah satu kader yang lahir dari GMNI sebagai training ground ya, yang kemudian masuk dalam suprastruktur politik. Jadi migrasi dari training ground punya playing ground sekarang ya di era Orde Baru. Saya kira ini bisa bercerita pengalaman dan kira-kira apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana pandangan Bang Theo tentang konteks GMNI alumni GMNI pasca reformasi terutama. Ya, silakan. Baik, terima kasih Saudara 10 menit Bang. Reza. Kalau Palar saya hitung tadi hampir 1 jam. Gak berarti Reza. Ya, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Ketua Umum Bung Bas, Bung Palar, tokoh senior kita dan saudara moderator Reza dan teman-teman sekalian, Pak Dekarwo, saya belakangan orang panggil Pak De, tapi saya biasa panggil Mas Karwo aja dari dulu. Kita sudah berjuang dari Jawa Timur tuh, saya anggota DPR RI pertama tuh dari Jawa Timur, tahun 82. Ya itu 82 kan berarti sudah berapa? Hampir 40 tahun yang lalu ya. Oke. Pak D, Kepala Dinas Perpajakan waktu itu di Jawa Timur tuh. Hebat nggak tuh waktu itu? Pengawal DPR tapi. Oh, iya, itu pada waktu itu. Jadi ya tokoh GMNI, Selamat MNI terus masuk di birokrasi pemerintahan. Jadi baik tadi sambut saudara moderator. Saya kira ya saya sedikit berbagi pengalaman. Seperti tadi Pak D itu lahir dari, Mas Karwo ini lahir dari besar di birokrasi pemerintahan.
sesudah GMNI masuk di itu tadi pejabat di Jawa Timur, di birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Itu tahun akhir 70-an saya kira mulai ya, sehingga sampai sekarang. Dan kemudian banyak sekali pada waktu itu yang masuk di birokrasi pemerintahan. Contoh saja Pak baru meninggal almarhum SHS, almarhum Sinyo Sarundayang, Bung Sinyo, itu tokoh GMNI. Ketua GMNI pada waktu zaman peralihan Orde Lama ke Orde Baru tahun 65-66 di Sulawesi Utara. Nah, dia masuk jajaran pemerintahan, terakhir karirnya sampai di beberapa kali gubernur dan juga dirjen di Kemendagri. Begitu juga Pak Sukarton Marmo Sujono, Angkatan Laut itu, Angkatan Laut apa namanya, yang pangkat sesudah sarjana itu, wajib militer ya. Kemudian menjadi Jaksa Agung terakhir kan, ya, cuman beliau umur pendek pada waktu jabat Jaksa Agung umur 54 tahun meninggal itu. Kemudian banyak ya itu dari birokrasi pemerintahan. Contoh yang terakhir ini sekarang ini yang generasi lebih baru Pak Soni gitu, melalui birokrasi pemerintahan. Itu berarti menunjukkan bahwa secara merit system kita mampu. Orang-orang GMNI ini, alumni GMNI, ya kan? Karena di birokrasi pemerintahan kan itu ukurannya itu ada kriterianya, ya, mampu seperti itu. Begitu juga yang kalau yang ke universitas. Satu lagi yang saya sebut lupa tadi Pak Awang Faruk, itu juga seperti itu dari birokrasi pemerintahan pertama, kemudian menjadi anggota DPR. Banyak lagi saya coba contoh. Nah, oleh karena itu saya pada awal pertama ini ingin menggarisbawahi pentingnya kita memanfaatkan ya, P4 atau PPP. Kalau P4 nanti ingat pedoman penghayatan Pancasila. Pejuang pemikir, pemikir pejuang. Ini simbol kita. Kita disebut pejuang dulu baru pemikir. Pemikir pejuang. Ini adalah itu seingat saya itu pada waktu itu konsepnya malah diperbaiki oleh Bung Karno. Kalau tidak salah pada tahun 50-an, 60-an seperti itu. Ya, awal 60-an. Nah, jadi pertama kita berjuang dulu, pejuang, semangat perjuangan. Kemudian dilengkapi dengan sebagai pemikir. Nah, GMNI namanya itu kan, GMNI, intelektual muda. Oleh karena itu, dasar dari kemampuan kita ini, kita harus bareng. Meningkatkan terus, apa yang ada kepada teman-teman GMNI, terus-menerus meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita, kemampuan iptek kita, supaya dilandasi ideologi kita yang bernafaskan ideologi Marhanisme yang berdasarkan kerakyatan, nasionalisme kerakyatan, ya, elan perjuangan yang kuat. Nah, dengan demikian kita memang bisa menembus kemana saja. Ya, ini dari jarir birokrasi. Diterima karena memang dibutuhkan, karena kita mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, kemudian di barisan, dikatakanlah, di lapisan politik, barisan politik. Pada waktu itu juga banyak yang lahir dari kalangan politik, gitu. Sehingga menjadi anggota DPR. Pak Palar ini salah satunya, salah seorang jadi Pak Palar. Sekarang ini Bung Palar ini generasi yang lebih Bung Bas ini generasi yang lebih muda. Tetapi pada waktu generasi katakanlah sesudah Orde Baru, gitu, sesudah pemilihan umum tahun 71, itu banyak kader-kader GMNI yang lahir menonjol dari partai-partai. Termasuk sudah tentu khususnya PDIP, pertama PDI dulu ya. Mas Suryadi kan itu ketua umum GMNI juga kan ya pada waktu itu. Alumni GMNI, ketua umum GMNI pernah dan alumni GMNI. Ketua GMNI. Dia memimpin PDI. Kemudian menjadi PDI Perjuangan. Ya.
menjadi PDI Perjuangan, di situ juga yang menonjol alumni GMNI. Mbak Mega alumni GMNI, Bung Taufik Kimas alumni GMNI, dan semua yang sampai sekarang ini termasuk salah satu tokoh yang kita andalkan, Bung Baskara ini seperti di sana. Begitu juga di Golkar pada waktu itu, seperti ya Mas Siswono itu, seperti itu. Nah, kalau dulu di Golkar kita mengenal dan menyebut diri sebagai alumni GMNI, almarhum Pak Murdiono, meskipun dia tentara, itu tentara apa tuh? Wamil ya istilahnya kalau tentara. Tetapi dia mantan ketua GMNI Malang, pada waktu dikenal seperti itu, Murdiono. Nah, dia kan lama, dan dia nggak, kemudian kita ngaku. Nah, kemudian terus Mas Siswono, saya juga sempat di penghujung Orde Baru menjadi anggota kabinet dari Pak Presiden Soeharto, ya kan waktu itu. Jadi misalkan selama Orde Baru, seperti yang saudara katakan tadi, Reja katakan tadi, saya ya aktif di partai, di DPR, terakhir pernah menjadi ketua fraksi di DPR, ketua fraksi dari Partai Golkar, kemudian dan seterusnya, sudah menteri dan seterusnya sampai sekarang. Banyak yang seperti itu. Contoh saja di partai, kalau di gubernur juga kita, pada sekarang ini saya kira nggak tahu, barangkali yang alumni GMNI tinggal Mas Ganjar ya, apa ada yang lain, saya nggak tahu, Bang Bas lebih tahu barangkali. Sebelumnya ada Pak Wang Faruk, Pak Frans, itu, Pak apa, Alit Kelakin, itu. Alit Kelakin, kemudian Pak Sinyo sendiri, Sinyo Sarundaya, banyak, dan itu dipilih langsung, ya ada yang sebagian besar dipilih langsung oleh rakyat, iya pada waktu itu kan. Jadi sudah menjadi gubernur, sudah pada waktu sudah mulai dipilih langsung oleh rakyat, seperti itu. Jadi itu berdasarkan kemampuannya juga terpilih. Nah, oleh karena itu ini sekali lagi mengingatkan kita untuk kita andalkan, kita tingkatkan terus ideologi, kemampuan ilmu pengetahuan teknologi, apalagi sekarang seperti disampaikan tadi oleh Bung Bas ya dalam membuka kanal ini, ya sekarang apalagi generasi muda ini yang memang menonjolkan ini kemampuan ipteknya, ya. Iptek yang sesuai dengan zaman sekarang ini sudah berkembang terus. Nah, itu. Jadi ya gubernur. Nah sekarang ini di pemerintahan ya kita mengatakan bahwa yang saya tahu ya, mungkin Bas juga bisa sebutkan, yang di alumni di pemerintahan di kabinet sekarang ini ada alumni GMNI Teten ya, Mas Duki. Ada siapa lagi? Saya belum tahu ya. Siapa? Kalau dari PDIP banyak gitu. Jadi ya, tapi saya nggak tahu. Kalau Mas Cahyo, saya tahu dia dulu GSNI, bukan GMNI. Waktu mahasiswa dia menjadi FKPPI, ya sudah Orde Baru. Karena bukan FKPPI, Pancamarga, karena bapaknya. Juga di GMNI. Ya, GMNI kan. Jadi yang terakhir belakangan kan kita semua sini disepakat menjelang pengambilan kabinet, ya, menjelang pemilu 2019 lah, ya, Pilpres 2019. Kita termasuk yang menggadang-gadang supaya ketua umum kita, alumni, waktu itu menjadi salah satu anggota kabinet. Termasuk sampai lobby ke tingkat dalam, ya, internal. Tetapi ya dalam kenyataannya nggak jadikan itu pada periode 2019 sampai terus. Banyak acara yang kita laksanakan sengaja untuk mengumandangkan ini, gagasan ini. Tapi itu berhasil. Nah, ini sudah tentu tidak perlu membuat semangat kita kendor. Ya, namanya perjuangan di bidang politik. Jadi itu tetap harus terus berjuang. Dengan modal tadi itu, pemikir pejuang, kapasitas ideologis, elan perjuangan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan iptek, ya, kemampuan teknologi, dan terus akan maju. Kalau
saya tadi di grup saya pakai semboyan pada waktu mengucapkan Dies Natalis ke-67, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kan? Itu Bung Karno sering mengungkapkan itu pada waktu lalu. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Yang artinya ya kita maju terus, ya, singkirkan segala halangan dan hambatan. Nah, saya yakin ke depan ini kita perlu terus dengan tanpa mengendorkan semangat, masuk kemana-mana. Kalau di bidang politik, masuk ke partai di mana saja, kita masuk. Jadi sekarang paling banyak di PDIP, gitu. Bung Bas dan teman-teman. Di Golkar masih ada, seperti Ganjar Rasuni, gitu. Ada lagi beberapa yang lebih junior yang saya. Kemudian di Hanura, ada Bernie Tamara di sana, salah satu ketua. Di Nasdem, gitu. Ada Mas Siswono, beberapa teman lagi. Kemudian di Gerindra, ada Oni Haryono kan, sana? Ya, anak UI itu ya kita. Ya, ada lagi. Bamson ya. Siagian. Anto ya semua teman-teman itu. Jadi ya ini masuk kemana-mana dan semua supaya kita bisa merebut. Jadi masuk ke lapangan politik, masuk ke lapangan profesional dengan mental tadi kemampuan kita itu, dan kita bisa muncul dari bukan hanya dari lapangan politik, dari lapangan birokrasi, dari lapangan profesional kita muncul untuk mendapat pengakuan dari yang memang membutuhkan. Saya kira sebagai cukup sekian, saya sebagai pengantar untuk diskusi kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Theo, saya kira ini menarik sekali yang disampaikan Bang Theo ya. Nanti kita bisa diskusikan yang disampaikan Bang Theo, tetapi saya kira kalau kita berbicara tentang Orde Baru selalu dianalogikan sebagai salah satu masa survival bagi komunitas nasionalis Soekarnois termasuk GMNI dalamnya. Tetapi yang disampaikan Bang Theo justru menunjukkan bahwa pada masa itu pula daya akomodasi politik rezim yang berkuasa justru cukup besar terhadap kiprah dan aktualisasi politik alumni GMNI di berbagai bidang, baik pemerintahan, partai, dan sebagainya. Saya kira ini situasi yang sangat menarik dan banyak komunitas alumni GMNI yang merindukan bahwa akomodasi politik terhadap potensi alumni ini bisa menunjukkan situasi yang cukup signifikan, terutama di era yang dianggap sebagai kemenangan kaum nasionalis ya. Saya kira ini nanti bisa kita diskusikan. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Pak D. Karwo ya. Nah, ini beliau adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Mungkin Pak D bisa juga menceritakan ya tentang bagaimana situasi yang dihadapi sebagai alumni GMNI dalam panggung kekuasaan hari ini, dan kira-kira apa peluang dan tantangan untuk mengambil peranan dalam suprastruktur politik yang sedikit banyak dianggap sebagai salah satu tolak ukur tentang eksistensi strategis satu kelompok politik. Tadi Bang Palar menyampaikan bahwa ini yang namanya alumni Cipayung ini kan banyak, termasuk di dalamnya adalah GMNI, nggak boleh hanya satu kelompok yang diistimewakan. Begitu Bang Palar kira-kira ya. Silakan Pak D. Karwo, kita beri kesempatan 10 menit kurang lebihnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Merdeka. Merdeka. Alumni GMNI. Maren. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bung Basarah, Ketua Umum. Yang saya hormati Bung Theo dan Bung Palar. Saya sebetulnya membawa beberapa catatan, tapi saya kira sudah saya terbius Bang Palar sama Bung Theo oral saja. Ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih begitu support Bung Palar
untuk kita semuanya dan menceritakan berbagai perkembangan di dalam PAGMNI, dan kemudian Bung Teo menceritakan bagaimana licinnya ya anggota PAGMNI masuk ke sana kemari dan kemudian diterima oleh era yang sebetulnya desoekarnoisasi, de-Marianisme, dan de-Trisakti. Saya ingin melihat ke depan. Kondisi sekarang ini, tantangan kita adalah tadi disinggung oleh Bung Baskara adalah situasi pandemi. Situasi orang miskin baru dan orang miskin bertambah dengan luar biasa. Kondisi seperti ini Trisakti sangat tepat untuk solusi. Ya. Yaitu dari basis marhen, dari basis mereka yang punya keterbatasan di dalam masyarakat, bahkan itu kelompok-kelompok yang tidak mampu, kelompok-kelompok miskin dan sangat miskin dan mendekati miskin, itu menjadi bagian penting terhadap proses di kasus pandemi ini. Maka sebetulnya yang menjadi bagian penting kita adalah bagaimana kondisi masyarakat itu menaikkan kemampuan daya beli kelas bawah tadi. Pemihaan seperti itulah sehingga Trisakti masih sangat penting sekali, sangat mendasari bagaimana kebijakan-kebijakan struktural dilakukan. Hari-hari ini ada kasus menarik. Bagaimana kemudian Trisakti memberikan solusi. Pada saat panen besar, sekarang mau impor beras. Ini pertarungan antara liberalisasi yang kemudian ingin mendapatkan sesuatu rente terhadap proses ini, tetapi juga kita harus teguh menggerakkan kekuatan masyarakat yang pada posisi sekarang karena supply lebih banyak daripada demand, harga gabah turun drastis, masih ditambah psikologi pasar yang akan impor. Ini kesempatan yang bagus untuk soft liberalian, untuk melakukan demonstrasi halus lewat yaitu pemikiran yang diangkat oleh Bung Karno menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang. P4 tadi menurut Bung Teo tadi. Sekarang harus data primer kita harus kita masukkan. Maka alumni GMNI dan GMNI harus menjadi bagian penting terhadap transformasi informasi dan teknologi. Kalau kemudian tidak bisa dilakukan langkah-langkah yang offline menjadi online yang harus kita lakukan, kondisi data primer kita sangat tidak bagus. Ini sebagai bentuk, yaitu Bung Karno meletakkan satu hal yang sangat penting pidato di PBB, yaitu social justice dan welfare state. Keadilan sosial itu menjadi sangat mendasar di dalam konsep kita. Jadi bagi GMN, menurut saya yang disinggung oleh Bung Teo, senyampang ini masalah kualitatif diperlukan, kita harus tampil di membela kepentingan-kepentingan yang kalah di dalam efisiensi. Musuh yang terus tidak pernah ketemu, laten, adalah masalah keadilan dan efisiensi. Ini musuh laten. Tapi Bung Karno, Marianisme, Trisakti menempatkan keadilan sosial meletakkan posisi pertama. Ini pegangan inilah sebenarnya penjuru inilah yang harus dibawa oleh kita semua. Pada transformasi, baik itu leadership, baik itu pemerintahan, tata kelola pemerintahan sekarang. Dengan pandemi ini dipercepat proses transformasi. Saya kira ini luar biasa menurut kita tangkap dan kita tarung di situ. Sebagai contoh saja selain itu.
di tahun 2019 peranan UMKM, ya, 64,2 juta UMKM di Indonesia yang mempunyai kontribusi 60,4% terhadap GDP nasional, hari ini rontok total. Rontok total. Menurut yang penelitian LIPI, yang offline jatuh, yang online masih hidup. Dari peta kita di dalam potensi digital, pelanggan seluler itu kurang lebih 338 juta atau 124% dari 270 jumlah penduduk. Pengguna internet 175 juta, pengguna media sosial 140 juta. Di posisi UMKM hanya 13,4, 8 juta yang menggunakan digital itu sehingga dia bisa hidup. Mari kita fasilitasi, mari kemudian GMNI, di masyarakat kita dorong untuk mendampingi mereka. Konkret terhadap kesejahteraan yang dimaksud di dalam adil dan makmur itu nampak bisa diperjuangkan dengan baik. Tantangan yang baru seperti inilah yang kemudian harus kita lakukan. Tetapi kita harus grounded, kita harus ngecek di lapangan betul kader yang baru seperti ini. Dan apalagi itu hoax gitu. Maka harus grounded. Baru kita harus grounded. Oleh sebab itu saatnya pemimpin waktu dalam politik kan langsung mungkin pakai digital. Seperti apa kemudian proses politik kamunya apa? Hambatan yang semua luar biasa, potensi politiknya kompetensi leader. Ini kelemahan demokrasi. Di dalam demokrasi ini yang menang adalah yang populer. Ini risiko kita belum matang. Ya. Maka kemudian kalau kompetensi didorong ke sana, dan kemudian bisa di bidang apa yang saya sampaikan 13,4 saja terhadap UMKM. Karena literasi yang kita lakukan itu tidak jalan. Kita hanya banyak berbicara tentang suatu yang kualitatif, tidak bisa diraba untuk kepentingan rakyat banyak. Ya. Garam, ya, mau impor juga. Garam di Sumeneb numpuk nggak karu-karuan, banyak sekali. Ini sebetulnya yang dikatakan lapangan baru, medan perjuangan baru yang sesuai dengan fungsi mahasiswa. Tadi disinggung oleh Bung Theo adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga yang bawa fungsi adalah ilmunya harus pengetahuan dan teknologi yang sesuai buat sangat terus Trisakti sangat tepat saat sekarang untuk memberikan solusi terhadap liberalisasi yang luar biasa. Sejak tahun 67 liberalisasi masuk di Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Atau 67 liberalisasi pun diundang, nggak ketemu keadilan tahun 67. Hanya minggir. Sekarang yang karena yang kalah di dalam efisiensi
harus ada transformasi itu yang mengunsur rekan oleh tidak bersama atas nanti harus literasi itulah lapangan itu literasi perlu dulu yang di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, alumni GMNI, mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Terima kasih Pak Dekarwo. Saya kira ini menarik ideologi, terutama konsep Trisakti Bung Karno ini dalam pertarungan di level suprastruktur politik dan kebijakan ya. Tadi diilustrasikan tentang masih banyak situasi yang cukup sulit di tengah pandemi, dan karena itu perlu transformasi ideologi dalam praktek perjuangan seluruh alumni GMNI di berbagai bidang. Saya kira terakhir kita beri kesempatan kepada Mas Bas untuk dorong dan kita lanjutkan menjadi gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan melalui Kongres. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator Bung Reja, Bang Teo, Bang Palar, Pak Dekarwo, dan seluruh teman-teman alumni GMNI dimanapun berada. Palar dan Bang Teo itu adalah generasi yang lahir di bawah tahun 50. Bang Palar ini Agustus 49, Bang Teo ini Juni 49. Sementara Pak Dekarwo tanggal lahirnya sama, 16 Juni, tapi beliau tahun 50, saya tahun 68. Jadi kalau dibandingkan, Masis apalagi lebih senior lagi, lahir tahun 43. Ibaratnya kalau saya analogikan, empat pembicara yang lain ini adalah generasi kolonial, begitu. Saya ini generasi milenial. Gitu. Nah, jadi risiko generasi milenial ketika nemu generasi kolonial itu cuma dua. Siap dengar marah-marahnya, yang kedua siap dengar nostalgianya. Nah, gitu. Jadi saya tempatkan Bang Palar, Bang Teo, Pak Dekarwo itu pada posisi sebagai senior yang memang kita harus dengarkan. Gitu. Karena kalau kita ikut marah kepada senior itu kita takut kualat. Ya. Karena tidak mungkin ada junior-junior GMNI seperti saya yang lahir di tahun 68 begitu, generasi GMNI tahun 80-an awal, Bung Reja tahun 90-an begitu, tanpa ada senior-senior ini. Ya, kita patut bersyukur bahwa di antara seluruh orde PNI zaman dulu, itu yang relatif terus melakukan rekrutmen kaderisasi itu tinggal GMNI. Yang lain-lainnya tuh GSNI, kemudian Perwanas, boleh tepuk tangan untuk ini. Perwanas, kemudian GPM itu mati suri. Ini baru-baru ini aja kita mulai mengaktifasi lagi GSNI dan lain sebagainya. Tapi yang relatif dapat menjalankan fungsi rekrutmen, kemudian kaderisasi, sampai generasi 80-an, 90-an, seperti saya bahkan 2000-an lahir, itu karena alumni GMNI. Tidak mungkin seorang Baskara, yang hanya anak seorang Kapolsek polisi Bang T, bisa menjadi wakil ketua MPR 2 periode, menjadi anggota DPR 4 periode, kalau saya tidak digembleng di kawah tanda di muka Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi kita berterima kasih lah, termasuk juga apa yang dikritik oleh Bang Palar tadi. Tetapi sebagai ketua umum, saya ingin menjelaskan kepada seluruh hadirin, bahwa di dalam konteks menjalankan perintah organisasi,
tentu kami berpedoman pada keputusan-keputusan Kongres. Saya ingin laporkan kepada Bang Palar selaku Ketua Presidium PAG MENI 2006-2010. Pada saat saya mendampingi Bang Palar dulu sebagai Sekjen, ketika kita Kongres, kita mewariskan 79 Dewan Pimpinan Cabang. Dulu namanya pengurus cabang, belum Dewan Pimpinan Cabang. Tetapi hari ini, Sekjen PAG MENI bersama dengan Ketua Bidang Organisasi, karena kita berbagi tugas, dan teman-teman DPP PAG MENI yang lain, terus melakukan konsolidasi, dan insya Allah Kongres PAG MENI keempat bulan Juni yang akan datang, itu akan diikuti oleh 217 DPC PAG MENI seluruh Indonesia. Dan 34 PAG MENI seluruh Indonesia. Zaman kita dulu Bang, itu 19 DPD, 19 PD namanya. Itu konsolidasi internal organisasi. Sementara konsolidasi eksternal, saya ingin sampaikan juga beberapa tugas dan perintah Kongres yang diamanatkan kepada DPP PAG MENI periode sekarang ini. Yang pertama adalah didasari oleh suatu pertimbangan bahwa raison d'être hadirnya PAG MENI ini itu semata-mata karena ikatan ideologis kita. Saya tidak kenal yang namanya Bang Palar sebelum ini, saya tidak kenal yang namanya Bang T, Masis, Pak Dekarwo, Bung Budianto Tarigan, Bung Reza dan lain-lainnya. Apalagi yang daerahnya terpisah-pisah. Kalau Bang Palar, Bang T mungkin karena di Jakarta, saya Gemeni Jakarta relatif bisa kenal. Tapi yang lain-lain saya tidak mengenal secara pribadi. Tapi mengapa kemudian kita merasa satu rumah? Bahkan satu saudara. Karena kita semua merasa diikat oleh satu ikatan ideologi yang bernama ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno inilah yang mengikat kita sebagai seorang yang disebut sebagai seorang marhainis. Nah, bagi saya karena ajaran Bung Karno bukan hanya marhainisme, tapi juga Pancasila, Trisaktinya Bung Karno, maka saya sering menyebutnya Soekarnoisme atau ajaran-ajaran Bung Karno. Nah, ajaran-ajaran Bung Karno inilah yang mengikat kita semua sebagai satu saudara. Inilah yang kemudian mengapa pasca PAG MENI atau menjadi alumni. Karena di Gemeni, seingat saya sejak saya menjadi Sekjen Gemeni tahun 96 sampai tahun 99, tidak ada kewajiban bagi Purna Gemeni untuk menjadi politisi atau menjadi pengusaha atau menjadi akademisi seperti Bung Reza atau menjadi praktisi-praktisi lainnya. Tidak ada. Gemeni hanya menggembleng pada aspek pemikiran dan leadership kita. Selanjutnya diserahkan kepada masing-masing alumni Gemeni untuk menentukan pilihannya. Nah, saya menyadari betul bahwa spektrum alumni Gemeni yang sangat beragam ini, dari sisi politik saja, di meja ini, 2 Golkar, 1 PDI Perjuangan, 1 akademisi. Bahkan kalau Masis hadir, 3 Golkar, ya sekarang Nasdem, itu sekarang kan. Tapi original partainya kan Golkar. Kemudian Pak Dekarwo, Demokrat. Ya, dulunya Golkar gitu kan. Nah, bukan berarti kemudian saya mengatakan PDI Perjuangan minoritas di sini, gitu. Tetapi karena memang spektrum alumni Gemeni itu tidak bisa di bawah dalam grid yang bersifat politik praktis. Oleh karena itu sejak awal PAG MENI berdiri, selalu kita pikirkan yang namanya kombinasi spektrum. Kalau spektrumnya partai politik, zaman kami lah dengan Bang Palar, ketua umumnya sudah Golkar. Bang Palar ini dulu sekretaris fraksi Partai Golkar di DPR RI. Begitu. Karena ketua umumnya sudah Golkar, maka sekjennya jangan Golkar lagi. Karena nanti bisa dibilang kalau ketua umum Golkar, sekjen Golkar, oh ini underbawnya Golkar begitu. Zaman Pak Dekarwo begitu juga. Karena Pak Dekarwo adalah Dewan Pertimbangan Partai Demokrat. Kalau sekjennya Demokrat lagi, nanti dia akan. Sehingga kemudian saya diangkat sebagai sekjen begitu. Nah, begitu juga dengan periode sekarang ini. Begitu ketua umumnya PDI Perjuangan saya, maka sekjennya tidak boleh orang PDI Perjuangan, tapi bekas PDI Partai Demokrasi Indonesia namanya Insinyur Ugi Kurniadi yang sekarang sebagai Sekretaris Jenderal. Di daerah lain pun, Bang Palar, Bang T, saya laporkan bahwa arahan saya kepada Ketua Bidang Organisasi Bung Sonitri Dana Paramita dan Sekjen dalam hal menyusun komposisi struktur di tingkat DPD dan DPC harus betul-betul diperhatikan spektrum keterwakilan. Kalau udah ketuanya Golkar ya sekretarisnya PDI atau Nasdem. Pokoknya semua spektrum itu harus diwakili sedemikian rupa. Pada kepemimpinan nasional periode ini terlihat jelas warna spektrum politik itu. Ketua umumnya saya dari PDI Perjuangan, ketua Dewan Pakarnya Bang Teo Sambuaga dari Golkar. Kemudian ketua Dewan Pertimbangan Nasionalnya adalah Pak Dekarwo dari Partai Demokrat. Mewakili berbagai spektrum, Bang Palar ada diwakil ketua Dewan Pertimbangan di sana.
Jadi betul-betul saya tidak menginginkan PAG MENI ini masuk dalam satu spektrum yang akhirnya membuat PAG MENI ini menjadi eksklusif gitu. Sehingga selalu kita hadirkan keterwakilan itu. Nah, oleh karenanya PAG MENI memang tidak bisa dibawa sebagai organisasi seperti partai politik. Termasuk dalam hal merebut jabatan-jabatan strategis. Ya, kecuali hal-hal yang bersifat menyangkut diskresi pada otonomi otoritas partai politik tertentu. Otoritas partai politik tertentu misalnya saya hadirkan dalam layar kaca misalnya. Regenerasi di kepemimpinan senior ya, di sana ada Bu Mega, ada Pak Taufik, ada Bang Palar di sana, ada Pak Dekarwo, Pak Siswono, Bang Teo. Kemudian pengusaha nasional yang sekretariatnya kita pakai sejak zaman Bang Palar dulu, Pak Mudayapu, Ketua MK Profesor Harif Hidayat, mantan Ketua KPK Antara Syazar, mantan Sekretaris Mensesnek Bas Bondan Gunawan, almarhum Peter Kasenda, Mbak Revi Wahyuni, kemudian ada Sony Sumarsono dan banyak lagi pada generasi sebelumnya. Nah, generasi di bawahnya ketika kita tata melakukan konsolidasi di tingkat regenerasi yang waktu itu diskresinya bisa kita ambil dari wewenang yang ada di PDI Perjuangan di DPR RI. Misalkan kita sebut saja KPU RI sekarang ini ada Bung Wiyarsa Rakasandi. Ya, Bung Wiyarsa Rakasandi ini adalah merupakan proses regenerasi sejak zaman dulu bersama sama Bang Palar menghasilkan Putu Arta gitu. Lalu kemudian mereka menata KPUD di tingkat kabupaten provinsi. Kemudian ada Bung BK Ulung di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ada juga Bung Arif di komisi penyiaran ya. Komisi Informasi orangnya ada di sini. Ada juga Bung Hadle Stefano, juga orangnya sedang ada di sini. Ada Profesor Widodo Eka Cahyana, Direktur Jenderal Perundang-undangan. Kepala BPHN, ini ada Bung Hadle Stefano. Ada Kepala BPHN, Profesor Beni Rianto. Juga ada Wakil Kepala BPIP, Profesor Haryono. Ada Deputi Profesor Aji Samekto dan banyak lagi kalau saya ceritakan di sini dari proses distribusi kader yang kita lakukan yang memang kalau levelnya sampai kepada presiden, yaitu jabatan menteri, Bang, itu memang domestiknya, domainnya itu ada di domain presiden gitu. Tapi kalau kita bicara konsolidasi, regenerasi dan sebagainya, ini saya kira masih berjalan, termasuk DPR muda itu Bung Soni Tridana Paramita dan banyak lagi, belum lagi DPRD provinsi, kabupaten, kota dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks perjuangan ideologis, sebagaimana amanat Kongres PAG MENI ketiga di Kemayoran tahun 2015 yang lalu, misalkan perintah Kongres agar sebagai organisasi intelektual yang disebut pengikut Bung Karno, kita dihadapkan pada realitas psikologi politik di mana citra Bung Karno di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, sebagai akibat propaganda politik Orde Baru dengan desoekarnoisasi, Bang T saya kira masih ingat betul, itu ada di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno. Eksplisit berbunyi di sana bahwa Presiden Soekarno dituduh mendukung pemberontakan G30 SPKI. Ini dokumen otentik negara tertuang dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Nah, atas tuduhan inilah kemudian MPRS pada waktu itu resmi mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dari jabatan presiden. Ada perintah di pasal 6 TAP MPRS nomor 33 tahun 67 ini agar presiden berikutnya ya, dalam hal ini adalah Pak Harto diminta untuk melakukan proses hukum yang fair atas tuduhan sebagaimana termaktub di dalam konsideran menimbang huruf C TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu. Benarkah Presiden Soekarno itu mendukung pemberontakan G30 SPKI? Tapi apa yang terjadi? Sampai Bung Karno wafat 21 Juni 1970, tidak pernah ada peradilan apapun bagi tuduhan tersebut, sehingga akhirnya Bung Karno meninggal dengan membawa beban yang amat berat bagi dirinya, keluarganya, dan pengikut-pengikutnya, karena Bung Karno dituduh berontak terhadap kekuasaan presiden yang sedang dijabatnya, kemudian dia berkhianat kepada bangsa dan negara yang ia ikut dirikan sendiri. Kemudian setelah itu proses desoekarnoisasi. Apa yang dialami pada fase desoekarnoisasi di zaman Orde Baru itu, saya kira Bang T, Masis, Bang Palar, generasi pada waktu itu merasakan betul bagaimana menderitanya memiliki status sebagai pengikut Bung Karno atau sebagai alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, sejak saat itu kemudian berkembang di tengah masyarakat citra Bung Karno itu sebagai PKI dan komunis dan sebagainya. Sampai hari ini beban itu melekat dalam pikiran kita. Tahun 2012 yang lalu seingat saya
saya menyelesaikan konflik antara Presidium Gemini dengan salah satu alumni Gemini dari Surabaya yang mengatakan dia memposting di dalam media sosialnya mengatakan bahwa Gemini adalah kelanjutan dari GMI Underbow PKI. Ini seorang tokoh intelektual membayangkan bahwa persepsi semacam ini bukan hanya terjadi di dalam pikiran seorang alumni HMI pada waktu itu. Beruntung Prof. Mahfud sebagai ketua koordinator Presidium Alumni KAHMI dan saya segera bertemu sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Nah, oleh karena itu kemudian Kongres menugaskan kepada DPP PA Gemini untuk mengkelirkan nama baik Soekarno. Akhirnya di tahun 2012, tepatnya 7 November 2012, keluarlah gelar pahlawan nasional melalui keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres 83 nomor 2000 tahun 2012 yang mengangkat Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Konsekuensi hukum, Bang Teo, dari pengangkatan gelar pahlawan nasional ini, maka tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara itu gugur. Karena syarat dari Undang-Undang Tanda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ini, seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan nasional jika ia tidak pernah berkhianat semasa hidupnya, tidak pernah dihukum dengan kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Artinya Bung Karno lulus dengan syarat-syarat itu, dan oleh karenanya tuduhan Bung Karno pernah berkhianat, mendukung pemberontakan PKI, gugur secara hukum. Lalu kemudian Kongres juga menugaskan kami untuk meluruskan sejarah lahirnya Pancasila. Tentu tidak bisa PA Gemini sendirian. Sehingga akhirnya kami yang berkiprah di partai politik, di MPR, di DPR, kemudian melakukan berbagai upaya untuk membicarakan dengan berbagai komponen masyarakat, termasuk juga dengan Presiden Republik Indonesia. Akhirnya 1 Juni 2016, keluarlah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan kita bersyukur sejak 1 Juni 2017 yang lalu, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia tahu kapan memperingati hari lahir dasar negara dan ideologi negaranya. Kemudian Kongres juga meminta kepada DPP PA Gemini untuk memperjuangkan hadirnya satu komisi ideologi negara. Komisi ideologi negara dikomunikasikan oleh Kongres PA Gemini 2015 yang lalu, dan tentu melalui perjuangan teman-teman secara gotong royong, baik di partai politik, juga teman-teman di Golkar dan sebagainya. Alhamdulillah Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan keputusan Presiden membuat pertama unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila di tahun 2017, dan di 2018 lahir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi dengan kata lain, teman-teman sekalian yang saya hormati, secara ideologis tugas-tugas eksternal PA Gemini telah dilaksanakan dengan beberapa penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, mulai dari pelurusan citra Bung Karno melalui Kepres 83 tahun 2012, kemudian pelurusan sejarah lahirnya Pancasila dengan dikeluarnya Kepres 24 tahun 2016, dan juga dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengisi ideologi ini dengan implementasi pembangunan nasional yang salah satunya tadi dikatakan oleh Pak Dekarwo, bagaimana Trisakti sebagai haluan politik itu bisa menjadi cara, menjadi jalan, menjadi alat untuk membumikan Pancasila dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira inilah PR kita di Kongres keempat yang akan datang, yang saya minta semua teman-teman untuk mencari formula yang tepat untuk dijadikan rekomendasi dan keputusan-keputusan Kongres yang akan datang. Berikutnya atau terakhir, seingat saya diajarkan oleh Bang Palar, Bang Teo, Pak Dekarwo, tidak ada tradisi Ketua Umum Alumni Gemini 2 periode. Ya, dari Bang Palar, dari sejak zaman Profesor Firman Tambun dulu, waktu saya menjadi Wakil Sekjen FKA Gemini, beliau 1 periode. Lanjut Bang Palar menjadi PA Gemini, beliau juga 1 periode. Pak Dekarwo 1 periode. Maka kalau sampai saya 2 periode, saya khawatir kualat dengan yang diajarkan Bang Palar dan Pak Dekarwo. Sehingga artinya adalah saya harus istirahat, dan juga saya sudah 20 tahun Bang. Wakil Sekjen 1 periode, Sekjen 2 periode, dan Ketua Umum. Jadi 20 tahun saya mengabdi di PA Gemini, saya kira saatnya berganti dengan teman-teman yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam prakata menjelang Kongres ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Mas Bas, luar biasa. Saya kira banyaklah yang bisa kita maknai sebagai satu bentuk pencapaian dan konsistensi perjuangan daripada presidium daripada alumni Gemini ya.
Baik rekan-rekan sekalian, saya kira waktu juga yang sudah membatasi kita. Jadi kalau ada yang mau disampaikan menjadi tanggapan dan lain sebagainya boleh di chat atau kirim pesan, nanti kita akan catat semua masukan dari Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu dokumen yang nanti akan kita jadikan input dalam pembahasan kongres ya. Jadi saya kira itu kurang lebihnya. Terima kasih kepada narasumber Bang Palar, Pak D. Karwo, terus kemudian Mas Baskara, Bang Theo. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang telah diluangkan serta pandangan-pandangan dan pemikiran yang penting bagi upaya untuk membangun sinergitas antar alumni dan kerja-kerja ideologis daripada alumni Gemeni. Demikian Bapak Ibu sekalian diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi perjuangan kita. Merdeka! Alumni Gemeni, Marhen. Waktu dan tempat kami kembalikan pada MC. Terima kasih kepada Bung Reza yang telah memimpin acara seminar ini. Dan selanjutnya, pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya rangkaian acara kongres. Tumpeng akan dipotong oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang akan diserahkan kepada Bung Karyono Wibowo sebagai Ketua Panitia Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kepada Bung Karyono untuk ke depan yang akan menerima potongan tumpeng dari Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Baiklah, tanda hormat kepada senior. Luar biasa, mantap Ketua Umum kita. Baiklah. Oh, luar biasa. Baiklah, selanjutnya mohon maaf Pak Dekarwo. Kita mengirim dari kamera. Insya Allah semoga nanti di lain kesempatan Pak Dekarwo bisa bergabung bersama kita. Selanjutnya tumpeng akan diserahkan kepada Ketua Panitia sebagai tanda penyerahan tugas simbolik. Baik, terima kasih. Baiklah, foto bersama. Dengan diserahkannya tumpeng kepada Ketua Panitia, maka ini menjadikan tugas tanggung jawab untuk menyelesaikan Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Semoga Kongres berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ketua Umum dan juga kepada seluruh narasumber. Terima kasih kepada Bung Reza. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Mas Karyono Wibowo untuk tetap berada di mimbar. Mas Karyono. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya peluncuran kanal media Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bung Karyono Wibowo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Merdeka. Yang saya hormati Bang Theo Sambuaga, senior GMNI, yang saya hormati para ketua umum, mantan ketua umum Persatuan Alumni GMNI, Bang Palar Batubara, yang saya hormati Pak Dekarwo, yang saya hormati pula Bung
Ahmad Basarah, yang saya hormati seluruh DPD dan DPC Persatuan Alumni GMNI di seluruh tanah air, dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia Kongres 4 Persatuan Alumni GMNI. Baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu acara peluncuran kanal media Kongres keempat Alumni GMNI yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 Juni tahun 2021 di Bandung, Jawa Barat. Perlu saya sampaikan bahwa ada banyak kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan kongres, yaitu ada berbagai kegiatan yang masuk dalam pra-kongres, antara lain adalah webinar, kemudian ada opini tokoh, kemudian ada bakti sosial atau bakti alumni untuk negeri, kemudian ada lomba monolog Soekarno, kemudian nanti ada juga lomba penulisan artikel pemikiran Bung Karno, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, ada webinar yang dilakukan secara internal, kemudian ada webinar yang dilakukan untuk eksternal, kemudian ada juga nanti kegiatan pasca kongres, ya, nanti akan ditutup dengan acara Haul Bung Karno, kemudian nanti akan ada acara napak tilas sejarah, kita akan ziarah ke makam Marhen, kemudian ke makam pendiri GMNI, yaitu Profesor Dr. Si Sumantri SH. Kebetulan beliau dimakamkan di Kota Bandung, lalu kemudian nanti kita akan berkunjung juga ke penjara Banjio, di mana Soekarno ditahan dan dipenjara di Banjio di Kota Bandung. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada acara hari ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan kongres, panitia akan meluncurkan kanal media yang kita beri nama Kabar Alumni, di mana ada 5 kanal media yang sudah dibuat oleh panitia, yaitu ada YouTube, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, dan juga ada infokongres.com. Kami berharap agar Bapak Ibu sekalian, seluruh alumni GMNI bisa memanfaatkan kanal media yang sudah disediakan oleh panitia. Maka oleh karena itu, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kanal media Kongres keempat Alumni GMNI diluncurkan. Demikianlah tadi peluncuran kanal media Kongres keempat Alumni GMNI telah usai. Dengan begitu, semoga kanal media yang telah dibuat ya bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, oleh seluruh alumni GMNI ya. Dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk menyelesaikan Kongres keempat Alumni GMNI yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Mas Karyono Wibowo. Kawan-kawan yang berbahagia, kanal sudah tersedia.
Mari kita manfaatkan bersama sebagai media penghubung antara kita. Mari kita berdiskusi, berbagi ide, dan menuangkan pemikiran-pemikiran kreatif dan konstruktif. Road to Kongres 4 Alumni GMNI. Semoga Kongres dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemikiran-pemikiran sebagai sumbangsi kita semua untuk negeri tercinta Indonesia. Terima kasih kepada seluruh yang telah hadir. Saya Rahyu Andonowati undur diri dengan mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi dalam rangkaian Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.